sekolah dari SD Negeri 257 Air Batu 1 yang sudah berkenan untuk memberikan waktunya dalam membantu saya memenuhi kegiatan calon guru penggerak melalui Bapak adakan wawancara menyangkut tentang mungkin kegiatan di sekolah dalam Bapak mengambil sebuah keputusan. Ya, terima kasih kepada saudari atau Ibu Kurnia Puji Bestari SPD, salah satu guru dari SMP Komus Melangi, sebagai mitra dari SD Negeri 257 Bersenang Air Batu 1 Kecamatan Tabir Ilir, satu-satunya guru di Tabir Ilir SMP Lapangan terpilih sebagai calon guru penggerak. Kami apresiasi sekali tentang ibunya yang dipanggil saya ini luar biasa. Kami sambut ini sebagai kami dari kepala sekolah. Ada 4 kepala sekolah, ada SD di wilayah Kuala Bu penggerak ini berkembang dengan baik apa yang kami harapkan. Dan ke depan kerjasamanya baik di segi organisasi dan kesiswaan dan ke depan di bawah guru penggerak ini lebih maju lagi. Kita mulai ya Pak ya. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah? Mungkin ada kasus yang berupa dilematika atau ada yang bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi? Baiklah, ini suatu kepercayaan luar biasa kepada kami sebagai pimpin kelas 10. Pagi ini dapat suatu pekerjaan wawancara dengan salah satu guru penggerak pada masalah identifikasi tentang kasus yang berupa yang ada di sekolah yang kami pimpin yang selalu ada lemahnya. Sebelumnya saya harus mengenai cara saya mendeteksi kasus tersebut bersama-sama bahwa situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Ini cara yang saya identifikasi kasus ini harus didasarkan oleh 5 kompetensi kepala sekolah, terutama berdasarkan peraturan Kemendikbud nomor 13 tahun 2007, yaitu diantaranya kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiga kompetensi kewirausahaan, yang keempat kompetensi supervisi, yang kelima kompetensi sosial. Saya akan mengambil kasus sekolah ini yang saya pimpin, kasus yang ambil mengenai lingkungan sekolah yang perlu memberi perubahan menjadi sekolah yang bersih dan rindang. Jadi dalam identifikasi kasus dilema itu tadi kita butuh namanya kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin ya Pak. Ya. Yang kedua, salah satu yang kami ambil sebagai kepala sekolah kompetensi kepribadian, manajerial dan sosial, dengan tidak mengesampingkan prinsip delima ketika yakni prinsip berpikir berbasis hasil air, berpikir berbasis peraturan dan berbasis rasa kepedulian terhadap lingkungan dan guru. Itu yang pertanyaan yang kedua. Dalam mengambil keputusan ada hal-hal yang mendasari, agar keputusan itu tidak ibaratnya sesuai dengan aturannya. Ya. Ini setelah ada kasus, kemudian bagaimana sih caranya Bapak menjalankan atau mengambil suatu keputusan di sekolah, itu bagaimana Pak? Kita harus kerjasama yang baik tentang lingkungan kita. Jadi adanya
kolaborasi Ya, kolaborasi. dari seluruh warga sekolah. Iya. Pertanyaan ketiga Pak, selama perjalanan Bapak sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak ada dong mengalami kasus ya Pak. Iya. Nah, kemudian misalkan Bapak menceritakan Pak, Iya. contohnya satu aja Pak kasus. Ini menyangkut masalah lingkungan. Ini kasus yang pernah kami alami. Belum begitu tata yang rapi terhadap lingkungan tersebut. Binatang seperti kambing, sapi selalu masuk. Itu termasuk kasus kami untuk memelihara lingkungan supaya lebih bagus. Dan cara-caranya kami tidak lepas dari kerjasama dengan wali murid, warga sekolah, terutama masalah guru. Ini guru harus berperan aktif tentang masalah lingkungan ini supaya sekolah kita sebagai rindang. Jadi kami mengambil kebijakan berduduk bersama dengan wali murid, guru menghadapi tantangan dan kasus seperti ini. Kasus yang sudah pernah Bapak alami yaitu tentang lingkungan, bagaimana lingkungan itu supaya nyaman untuk warga sekolah. Dan ini sudah langsung Bapak jawab di nomor 4 itu Pak. Jadi langkah-langkahnya yaitu Bapak melakukan kerjasama dengan wali murid, dengan Bapak Ibu guru, dan mungkin dengan warga sekolah di lingkungan sekolah ya Pak. Baik Pak, pertanyaan yang berikutnya kita langsung aja ke pertanyaan nomor 5 Pak. Apa saja Pak yang Bapak anggap efektif? Tadi kan ada alternatifnya, yaitu kerjasama dengan orang tua, guru dan sebagainya. Nah, yang paling efektif dari langkah-langkah tersebut apa nih Pak dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah efektif yang kami ambil itu yang salah satunya ya guru dengan siswa, masyarakat terutama komite atau warga sekolah adalah menyampaikan persepsi dalam menyelesaikan masalah ini yang saya hadapi. Jadi dari komite, warga sekolah, guru, dan salah satu perwakilan dari murid, kami minta menyampaikan apa yang saya hadapi tentang lingkungan ini yang kurang memadai. Tentu juga saya sebagai kepala sekolah mengambil yang paling baik daripada yang baik dalam mengambil keputusan tersebut. Berarti langkah efektif yang Bapak ambil dari permasalahan ini atau kasus ini yaitu intinya kerjasama Antara kerjasama dengan menyampaikan permasalahan, kemudian menyamakan persepsi dengan satu tujuan ya Pak, bekerja sama dengan seluruh pihak warga yang sekolah terkait. Selanjutnya Pak, dalam Bapak menjalankan atau melakukan langkah-langkah efektif tadi, apa tantangan yang pernah Bapak hadapi? Mungkin ada hal-hal yang menjadi tantangan yang ibaratnya harus saya capai, kira-kira apa? Pertama masalah pendanaan, itu satu tantangan. Dananya besar, tentu melibatkan orang banyak, warga sekolah atau pihak komite. Dalam menyelesaikan sebuah kasus, apakah Bapak membutuhkan waktu tertentu? Maksudnya gini, misalnya ada sebuah kasus nih, apakah Bapak sekaligus saat itu juga memutuskan atau Bapak memerlukan jeda waktu untuk memikirkan cara penyelesaiannya Pak? Ini kalau kembali kepada prinsip, kalau menurut media sekolah itu ada kasus itu kami spontan menyelesaikan, menindaklanjuti salah satu contoh. Mungkin hari penghujan, airnya tergenang di depan sekolah misalnya, itu mau tidak mau kita harus menimbun segera. Mungkin di sekolah ada pasir, kami timbun langsung itu yang sering kami terjadi kasus itu. Ini spontan kami spontan. Jadi tahap demi tahap, juga guru yang mendidik dan piket setiap hari selalu kami mengingatkan, ngasih tahu bahwa
ada air yang tergenang atau yang lingkungan atau kayu atau pohon yang dirusakkan anak, itu spontan memanggil anak siapa yang rusak. Salah satu masalahnya. Jadi tidak nunggu waktu, kita spontan. Ada yang kurang nyaman kami lihat, itu spontan berpikir kami panggil dengan secara kekeluargaan lah. Ya, siswa itu kami tanya, mudah-mudahan jangan ke depan sama-sama kita pelihara, jangan dibuat lagi, terutama masalah tanaman. Ingatkan, kami serahkan pada guru pikir hari itu untuk membina anak tersebut, mudah-mudahan ke depan jangan terulang lagi. Pembinaan atau keputusan yang diambil Spontan, langsung. Nah, kemudian Pak, dalam mengambil atau melaksanakan keputusan itu, ada nggak Pak seseorang atau pihak-pihak lain yang membantu Bapak? Kami sifat yang terbaik untuk kemajuan sekolah ini, insya Allah mendukung kedisiplinan, tentang kebersihan lingkungan, sebagaimana sekolah Rindang itu alhamdulillah betul-betul mendukung. Ya, Jadi semua pihak mendukung, alhamdulillah mendukung. Untuk pertanyaan nomor 8 Pak, Mengambil keputusan, mengambil apa yang terjadi di sekolah itu. Kalau ada, mungkin pertama secara keluarga dulu, ada teguran secara lisan. Sampai hari ini sudah dari 2013 sampai sekarang kami belum pernah memanggil guru secara dinas, apalagi secara tertulis. Sampai hari ini insya Allah belum ada. Cukup kami atasi dengan secara kekeluargaan. Sebab sekolah adalah keluarga yang kedua. Yang pertama adalah sekolah rumah kita sendiri. Kita samakan, ini adalah 24 jam kita bertemu di sini. Apabila antara kita ini sifat keluargaan sudah jauh, itu sudah di dalamnya sudah tidak bagus, apalagi di luarnya kita tidak bisa mencapai tujuan apa yang kita kehendaki. Sebab amanah ini adalah untuk orang banyak, bukan untuk kita sama-sama guru. Kita diamanahkan dari negara untuk mengurus generasi ke depan lebih baik lagi. Mengutamakan kekeluargaan, silaturahmi, Ya. ya Pak ya. Di antara warga sekolah. Iya. Ini di penghujung kegiatan kita Pak. Dari awal sampai akhir Bapak sudah bercerita panjang lebar. Nah, dari semua pembicaraan kita hari ini, kira-kira pengalaman apa Pak atau yang bisa Bapak ambil Pak, jadikan pengalaman atau mungkin yang bisa Bapak sampaikan nantinya dari kegiatan kita hari ini. Untuk kesimpulan pada hari ini, pertemuan wawancara dengan Ibu Dunia Registrar SPD, pertama yang kami alami bahwa sekolah itu adalah sebagai mandirian. Kami pertama guru sebagai pendidik dalam kelas, nama tugas sebagai guru adalah mendidik. Kemudian kalau sekolah itu kita harus ikhlas, ya, jangan memandang ada duitnya, itu tidak akan jadi. Itu betul-betul yang saya rasakan. Insya Allah urusan kita ikhlas, yang kita lakukan berat kita anggap ringan, dianggap berat, kita harus ikhlas dan diterima dengan hati nurani sebagai kita mengembangkan amanah tersebut. Dengan kelas ini mudah-mudahan kita sebagai mengemban sebagai pimpinan bahwa sekolah yang kedua lebih baik lagi. Pokok ini Pak, kalau saya analisis tadi, yang pertama kita bekerja sesuai dengan tupoksi di sekolah, kepala sebagai manajerial, guru sebagai pendidik di sekolah. Yang kedua, sebagai pimpinan kita harus ikhlas dalam menjalankan tugas, ya Pak, agar segala sesuatunya bisa lancar dan bisa bermanfaat untuk warga sekolah. Kita sekolah itu jangan merasa dibebani unsur pekerjaan. Kita harus bagi-bagi
Misalnya anak-anak muda sekarang pintar IT, mana kita kasih ini. Kalau semua kepala sekolah yang ngurusi, yang ngerjain, memang berat. Insya Allah kami ya dibagi-bagilah tentang ya kolaborasinya ya, ya sekolah tersebut. Terima kasih Pak, ini sudah panjang lebar memberikan informasi. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat saya. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bapak, apa yang menjadi cita-cita Bapak ke depan terhadap sekolah dan pendidikan bisa berjalan dengan baik ya Pak. Kami mewakili dari guru SD 257 berucap terima kasih. Semoga ibunya ini bisa lulus, bisa ilmunya selama di calon guru penggerak ini bisa dibawa ke SMP-nya lebih bagus, sekolahnya lebih bagus, bisa mengimbas kepada SD kami. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Ya. buat Pak Darto yang sudah meluangkan waktunya menerima saya melaksanakan kegiatan saya untuk memenuhi tugas calon guru penggerak. Dalam hal ini saya meminta Bapak bersedia diwawancarai Pak. Insya Allah siap. Ada Pak. Alhamdulillah sehat bisa ketemu. Pak, jadi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang mau saya utarakan dan insya Allah Bapak bersedia. Insya Allah. Kita mulai ya Pak. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini selama Bapak menjadi kepala sekolah, kan ada bermacam-macam kasus Pak. Iya. Jadi di situ kan ada kasus yang berupa dilema etika, ada yang berupa moral. Nah, sekarang bagaimana sih caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu Pak? Kasih atas kata-katanya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik itu maupun kami selaku kepala SD 258/6 Sari, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin. Ya, di sini memang banyak sekali kasus yang kami alami itu. Memang kadang kita harus memilih. Nah, kalau memilih ini yang sangat susah adalah memilih yang hal yang sama ini, tetapi harus menentukan salah satu mana yang terbaik. Kalau misalnya yang satu benar, yang satu salah, itu enak. Tetapi kami dalam memutuskan itu saya tidak lari dari kami rapat dengan semua dewan guru. Intinya kami ingin transparan dalam memutuskan masalah juga supaya kami tidak salah langkah gitu. Nah, untuk itu tetap kami mengacu pada musyawarah dengan guru-guru, yang mana mereka bagaimana yang terbaik. Seperti harus menentukan salah satu. Sebagai contoh di sini yang sudah kami alami adalah masalah penempatan musola yang baru kami buat. Nah, pada waktu itu tahun 2019 itu tuh di antara dua tempat
yaitu yang satu di belakang kantor dengan guru-guru. Kebetulan guru-guru di sini termasuk saya itu sudah sepuh-sepuh, udah jadi pertimbangan saya. Itu tempat yang satu. Yang keduanya di sana, di sebelah barat, sehingga dia akan membentuk sekolah ini lokasinya U. Sebenarnya bagus, tetapi saya menimbang tadi di sini bagus, di sana juga bagus, tetapi kami rapatkan yang intinya kami memutuskan karena kita mengingat berbagai hal termasuk guru-guru kami itu sudah tua-tua, nah, supaya tidak terlalu jauh untuk menggunakannya. Nah, misalnya Bapak Ibu ini sholat duha gitu kan di sini. Kemudian apalagi ini anak-anak. Nah, anak-anak ini juga kegiatannya di sini. Kan seperti itu. Misalnya pas pelajaran agama, kemudian dia membutuhkan tempat yang nyaman. Nah, itu. Jadi kami berusaha untuk membuatnya di sebelah kantor. Iya, tidak di sana. Karena di sana ke depan, Ibu, ya itu yang tadi saya katakan dilema itu tadi. Harus memilih, sebenarnya semuanya benar, tetapi saya ada rencana ke depan bahwa di sebelah sana, di sebelah barat sana, halaman sebelah sana, itu seandainya Tuhan mengabulkan, mungkin di situ akan saya buat laboratorium TIK. Nah, itu peserta TIK-nya. Karena selama ini terus terang kami itu masih menumpang di SMP 18 Merangin kalau pelaksanaan AIPK. Nah, jadi itulah keputusan saya selaku kepala sekolah, mana semua baik, tetapi saya harus memilih yang terbaik. Nah, itu. Ya. Kemudian sekarang Bapak mengambil suatu keputusan di sekolah, apa yang nilai-nilai kebajikan mungkin yang sudah Bapak lakukan, Pak? Nah, misalnya nilai kebajikan itu bagaimana sih tanggung jawabnya, efek atau dampak dari keputusan ini? Untuk efek kebajikan ini, ya tadi guru-guru ini yang sudah sepuh-sepuh, jadi tidak terlalu jauh. Karena ini kan jarak dari kantor sampai ke di sebelah barat itu kan sekitar 100 meter. Nah, itu lumayan juga berjalannya. Nah, mengingat kami sudah tua-tua ini kan, apalagi ke sana itu agak panas gitu. Jadi itu yang nilai-nilai kebajikan yang kami ambil, sehingga kami diputuskan bersama, yaitu penempatan yang sangat baik dan memenuhi kriteria kebajikan di sebelah kantor ini. Berarti intinya nilai kebajikannya mau bekerja dulu, melaksanakan ibadah, dan anak-anak juga lebih terkontrol gitu ya, Pak. Betul. Lakukan keputusan itu tadi, Pak, ada nggak Pak pihak yang lain yang Bapak libatkan selain Bapak Ibu di sini? Oh iya, betul. Kami libatkan untuk komite. Jadi kami berkoordinasi dengan komite. Kami punya tanaman sawit itu. Setelah kami punya tanaman sawit, sehingga sawit inilah yang kami tampung, kami tabung hasilnya, kemudian dimanfaatkan untuk membuat musola ini. Dan saya tetap melibatkan komite karena termasuk sawit ini adalah milik wali murid, karena wali murid yang menanam dulunya. Memang tanahnya tanah milik sekolah, tetapi penanaman dan bibitnya dahulu itu dari wali murid. Sehingga yang mengelola pun sepatutnya adalah komite. Jadi kami tetap berkoordinasi dengan komite.
setelah keputusan diambil nih Pak, Iya. keputusan diambil dan mungkin kegiatan mulai dilaksanakan, ada nggak Pak tantangan atau hal-hal yang Bapak temui, masalah yang Bapak temui dalam melaksanakan keputusan itu? Tentu ada tantangannya, apalagi sekarang kurikulum ini olah hanya yang diperlukan adalah ilmu umum, nilai agama berkurang. Nah, itu tantangan saya. Sebenarnya saya menginginkan jam agama ini banyak, sehingga anak ini di samping mendapatkan ilmu umum, pengetahuan umum, juga pengetahuan agama diperkuat. Itu. Jadi itu tantangannya sebenarnya. Kalau bisa jam pendidikan agama itu justru ditambah supaya lebih luas karena meliputi praktek maupun teori. Kan nanti butuh namanya karakter. Iya, betul. Gitu. Untuk yang selanjutnya, trik atau hal-hal yang efektif dalam Bapak mengambil keputusan pernah Bapak lakukan? Menekankan ke guru agama antara teori dengan praktek. Nah, sehingga di samping anak pengetahuan secara umum, tetapi prakteknya itu juga harus dilaksanakan. Kepada guru agama, tolong untuk anak-anak ini di samping teori tetap dilaksanakan praktek. Musola kita kan ada, dilaksanakan. Itu yang trik saya untuk yang masalah penggunaan musola ini. Iya. Artinya Bapak harus menekankan ke praktek. Iya, praktek. Dalam mengambil suatu keputusan, misalnya nih ada sebuah kasus nih, Iya. tesnya nih, Iya. Biasanya saya itu ngambil jeda waktu. ambil jeda waktu. Iya, jadi kami siapkan dulu apa langkah apa, kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, kan gitu. Kemudian saya harus berkoordinasi dengan guru. Terus nanti di dalam koordinasi ini pun jelas membutuhkan waktu. Pas saya ada ide, misal atau ada kasus, itu tidak mungkinlah kami langsung memutuskan sendiri. Tetap kami libatkan dan kami ambil jeda waktu supaya efektif dan tepat. Kami pun sudah siap apa yang harus kami lakukan dan apa yang akan kami sampaikan, karena kasus ini melibatkan warga sekolah gitu. Nah, maka keputusannya pun harus oleh warga sekolah, terutama adalah guru. Gitu. Supaya kami tidak salah langkah. Sesuatunya harus dilakukan. Iya, betul. Ada sebuah kasus, prosedur yang Bapak gunakan, nah itu apakah Bapak secara keluargaan atau secara kedinasan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu Pak. Misalnya ada sebuah kasus ya, pelanggaran terhadap anak atau terhadap gurunya. Nah itu bagaimana Pak prosedurnya kalau Bapak mengambil keputusan itu? Terima kasih. Biasanya pengambilan keputusan kalau ada kasus ini kami menggunakan secara kekeluargaan. Tetapi seandainya tidak bisa sama sekali, tidak bisa ditolerir, misalnya ngaju kepada kriminal, contohnya anak misalnya sabu-sabu misalnya, walaupun anak SD itu, nah, itu kan tidak bisa secara kekeluargaan. Nah, tetapi kalau kasus-kasus yang kecil, ya tetap kami berusaha untuk secara kekeluargaan. Itu kalau yang sudah sabu-sabu atau mungkin narkoba, tetap kami melibatkan pemerintah. Iya. Berarti langkah utama yang diutamakan kekeluargaan. Iya. Jadi nanti kalau nggak selesai, lanjut ke tahap berikutnya. Iya betul. Jadi dari awal sampai akhir Iya. ini sudah Bapak utarakan banyak lebar nih Pak Iya. tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, dalam
dalam hal mengambil keputusan berarti selain warga sekolah tadi ada juga komite Bapak buatkan. Nah kemudian dari awal sampai saat ini apa nih Pak yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita ini? Kesimpulannya adalah bahwa di dalam mengambil keputusan kita tidak boleh diktator, artinya tidak boleh kita ini egois, ya, tidak boleh egois, karena permasalahan di sekolah adalah permasalahan warga sekolah, di mana warga sekolah di situ ada murid, ada tenaga pendidikan termasuk penjaga sekolah, ada komite, ada guru, dan ada kepala sekolah. Nah, makanya di dalam mengambil keputusan tentu harus melibatkan warga sekolah tadi. Tidak boleh kita ini mengambil keputusan secara egois, dan tidak boleh kita mengambil keputusan secara spontan, karena kalau keputusan secara spontan itu nanti akan menimbulkan efek yang tidak baik. Itu prinsip kami seperti itu. Pertama, sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan harus bermusyawarah dengan seluruh sekolah. Tidak egois, dan kemudian keputusan itu sebenarnya ada pertimbangan baik buruk dan buruk ya Pak. Tidak spontan harus langsung diputuskan. Betul. Baik Pak, ini terima kasih kita sudah di penghujung kegiatan. Saya sangat terima kasih sudah membantu saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman Bapak menjadi ilmu buat saya Pak. Amin. Dan nanti kami juga diminta untuk ibaratnya bisa mengambil keputusan dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Amin. Terima kasih Bapak. Ye, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak kemudian hari ini? Alhamdulillah, sedikit kurang sehat. Iya. Aktivitas Pak. Semangat insyaallah. Terima kasih Pak atas waktunya bersedia mencari Bapak sebagai kepala sekolah. Mungkin nanti ada pengalaman, hal-hal yang menarik yang bisa saya ambil dan saya jadikan pelajaran buat saya. Sebisa mungkin Bisa kita usahakan yang terbaik untuk kita bersama. kita mulai ya Pak. Iya, monggo. Eh, Silakan. Ini pertanyaan pertama Pak. Kan kemarin juga sudah sekilas mungkin saya memberikan penjelasan apa itu dilema etika, kemudian bukan moral. Nah, kalau menurut Bapak itu bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi, menentukan oh ini loh kasus dilema etika, ini merupakan kasus bukan moral. Bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi? Terima kasih. Menurut saya selaku pimpinan di sini ada dua persoalan di sini. Yang pertama yaitu kasus yang berkaitan dengan dilema etika moral dan bukan gitu ya. Jadi intinya dalam penegakan permasalahan dan peraturan baik itu yang sifatnya mutlak maupun yang sifatnya tambahan ataupun dalam proses penegakan kasus apalagi yang berkaitan dengan pilihan yaitu dengan dilema etika. Salah dengan etika itu merupakan suatu permasalahan kasus yang sama-sama benar tapi harus salah satu itu diambil keputusan
keputusan yang sekiranya memang lebih besar manfaatnya, lebih besar kepentingannya untuk kita bersama. Kalau yang misalnya kasus tentang rujukan atau mengajak itu kita juga insya Allah bisa sedikit membedakan. Yang diminta di sini. Ini Pak, jadi untuk yang keduanya, bagaimana caranya Bapak dalam menjalankan untuk mengambil suatu keputusan itu di sekolah caranya bisa, terutama untuk kasus-kasus yang diterima etika. Nah, dalam menangani kasus ini, bagaimana caranya Bapak mengambil keputusan? Berkaitan dengan kelima etika moral ini, sama-sama mempunyai kepentingan kita bersama, karena kaitannya bisa dengan individu dan dengan kita bersama seperti itu. Kita lihat juga di sini tadi berdasarkan asas pemanfaatan terlebih dahulu. Jadi manfaatnya itu lebih besar kemana atau kepentingan yang mananya terlebih dahulu kita dahulukan. Prinsipnya kalau kita itu dalam mengenai semua permasalahan itu harus bisa diterima, kemudian merujuk kepada keadilan, kemudian kemanfaatan serta kepatutan. Permasalahan sama-sama punya kepentingan yang sama, yang benar, sama-sama benar. Berarti caranya Bapak mempertimbangkan ya Pak, timbang-timbang mana yang lebih besar manfaatnya yang diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita identifikasi kasus itu, kemudian waktunya. Ada waktu yang bisa, misalnya kalau saya contohkan misalnya seperti Bu Kurnia, mungkin ada selaku operator lah, katakanlah contoh saja ini seperti itu. Kemudian Bu Kurnia ada punya tugas mengajar seperti itu. Tiba-tiba ada panggilan kantor untuk rakor misalnya, tentu dengan izin, dengan yang disampaikan oleh Kurnia ke kami, tentu akan kita pertimbangkan manfaatnya besar yang mana, waktunya mendesak atau tidak. Akan kita berikan dispensasi untuk yang terlebih dahulu untuk mengikuti rakor di dinas pendidikan yang diikuti untuk proktor seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kasih dispensasi, izin, dan surat tugas untuk melaksanakan tugas proktor dulu, rakor, kemudian mengisi misalnya yang sama-sama ada kepentingan baik sekolah, kemudian dunia secara tanggung jawab proktor itu terpenuhi. Nah, untuk handle misalnya ada yang tugas mengajar atau tugas tiket, akan kita berikan tugas itu kepada untuk menghandle atau untuk mengisi supaya anak-anak tidak kosong di sekolah, bisa kita mintakan tugas itu ke guru tiket. Atau mungkin kita sendiri masuk ke lokal untuk memantau atau membantu supaya anak bisa belajar. Itu contoh saja, yang lain nanti kita lihat. Salah satu contoh dari dilema etika yang kasus yang pernah Bapak alami ya Pak ya. Nah, terus yang keempat, langkah-langkah apa saja yang akan Bapak lakukan saat mau mengambil keputusan? Dan daripada pengambilan keputusan, sebelum kita ambil keputusan tentu kita pertimbangkan baik itu masalah yang kecil, masalah yang besar, tentu ada konsekuensinya itu. Kemudian yang berkaitan dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, tentu kita mengutamakan gitu, oleh peraturan pemerintah maupun peraturan-peraturan yang disepakati bersama oleh sekolah, itu kita utamakan untuk ditegakkan. Misalnya ada suatu dilema yang menyangkut kepentingan bersama, asas kita adalah musyawarah mufakat. Namun di sini ada istilahnya pengambilan keputusan dengan dilema etika seperti itu. Ini sifatnya lebih khusus, lebih spesifik kaitannya dengan kepentingan
pribadi dan dengan bersama. Tadi saya menyampaikan, tentu sebelum kita ambil keputusan kita tekan dulu, seperti maksudnya kita kepatutan dan kemanfaatan tadi itu. Itu yang pertama. Yang pertama akan kita laksanakan tadi itu. Kemudian kita akan ambil keputusannya, akan berikan dispensasi untuk diberikan izin. Apakah hal-hal yang efektif yang bisa membantu Bapak saat mengambil suatu keputusan? Tentu dalam kontrak ini bukan hal yang mudah, karena ini kalau sifatnya memang secara pribadi. Kalau yang sifatnya memang umum sudah ada peraturannya, kita akan mengacu berpedoman pada peraturan yang berlaku untuk semua, misalnya yang kaitan dengan sekolah saja lah ya. Dan sekolah baik itu disiplin, disiplin guru, disiplin anak-anak misalnya, saya contohkan seperti itu kita kan sudah ada peraturannya. Jadi peraturan itu kita tegakkan. Kalau misalnya sistem kebijaksanaan tadi, kemudian barangkali di sini ada patutan itu dengan sopan, santun, biasanya bagaimana kita selaku pemimpin atau kepala sekolah memberikan misalnya menegur kepada guru atau anak misalnya itu dengan bagaimana teknik kita supaya bapak atau ibu guru atau anak-anak tidak merasa tersinggung, tidak tersakiti, untuk punya trik tersendiri barangkali itu. Dan secara serta-merta misalnya bapak ibu guru melakukan kesalahan dengan disiplin, kita berlangsung di depan siswa, itu kan kurang bagus. Mungkin bisa dipanggil, berikan arahan, ya seperti itu. Kemudian dalam Bapak mengambil keputusan, ada nggak pihak-pihak tertentu yang bisa membantu atau mendukung dari keputusan Bapak tersebut? Saya kira begini, pedoman kita selalu pakai aturan yang berlaku seperti itu sebagai alat kita untuk membantu pengambilan keputusan. Kita kalau di sekolah ini kan sudah selalu tidak meninggalkan asas musyawarah untuk mufakat. Kalau yang sifatnya penting kita lakukan apakah dalam bentuk musyawarah bersama ditentukan jadwalnya, atau barangkali dalam bentuk briefing untuk menganalisa apa yang terjadi permasalahan kita seperti itu. Kemudian dalam membantu, siapa ada yang membantu, misalnya kalau perangkat tentunya peraturan, kalau individu subjek ya kita bersama bapak ibu guru, wakil, tentunya kita ajak ambil pertimbangan yang sifatnya lebih penting seperti itu. Kalau yang kasusnya ringan bisa kita sendiri selaku kepala sekolah memutuskan. Jadi nanti adanya kolaborasi ya Pak antara guru, kepala sekolah dan warga sekolah. Nah selain warga sekolah Pak, ada lagi nggak pihak lain yang mungkin suatu saat mengambil keputusan Bapak membutuhkannya atau membantu Bapak? Yang kaitannya dengan anak barangkali Ya. dengan komite, dengan kepentingan sekolah ini yang ada kaitan dengan komite, tentu kita baca komite minimal ketua atau wakil itu ada mewakili dari komite. Kalau misalnya kaitannya kasus ini dengan anak, sama-sama yang sifatnya rujukan atau mengajak anak melakukan kesalahan, akan kita cari solusinya, terutama bapak ibu, wali guru, wali kelas seperti itu. Menurut saya nanti dikasih surat panggilan untuk diajak berkomunikasi dengan orang tua murid, itu yang lebih efektif untuk sifatnya rujukan atau pembinaan. Ini keputusan udah diambil nih Pak, Ya. untuk mencapai suatu tujuan. Nah kemudian apa nih yang biasa mungkin Bapak temui, tantangan yang biasa Bapak temui setelah keputusan itu diambil dan mau dilaksanakan, ada tantangannya. Nah apa tantangannya Pak kira-kira yang pernah Bapak alami? Yang sifatnya dua-duanya punya nilai kebaikan. Ya, Atau dalam kasus dilema etika ini, dilema etika. tantangan yang pernah Bapak temukan itu seperti apa?
Ya contohnya barangkali kalau yang dilema etika ini kan sama-sama punya nilai moral kebenarannya. Tapi di situ selain kebenaran juga barangkali kalau dilihat untuk kekurangannya ada juga, karena ini satu kasus pasti ada permasalahan, berarti ada kurangnya. Yang kalau sudah ditindaklanjuti, dikasih misalnya kayak tadi dikasih surat teguran atau pembinaan seperti itu, kembali misalnya secara yang tantangan nyata ini kadang-kadang mohon maaf saya sampaikan, jadi kalau bersama kita cukup bagus. Kebiasaan individu saja barangkali yang mungkin masih kurang kurang menyadari seperti itu. Kadang terjadi tantangan harus yang tantangan terutama sifat kejujuran itu tertanam dari kita bersama, baik kita, saya, kepala sekolah, bapak ibu guru, anak-anak seperti itu. Berarti tantangan yang Bapak hadapi itu yaitu tentang individual ya Pak, secara individu. Ya. Mungkin ada beberapa warga sekolah yang kurang menyadari dari hasil keputusan itu sehingga kurang bertanggung jawab. Iya benar, itu yang masih menjadi sedikit problema bagi yang kita. harus Bapak, mungkin itu yang nantinya harus Bapak rubah ya Pak. Kemudian harapan Pak, harapan Bapak atas keputusan Bapak itu kira-kira seperti apa Pak? Ya tentunya semua keputusan kebijaksanaan atau kebijakan di sekolah, inilah kebijakan sekolah misalnya kita sesuai visi misi sepakat ini itu semua warga sekolah bisa melaksanakan baik, mendukung program sekolah, semua stakeholdernya baik itu guru dan kepala sekolah konsisten, kemudian siswanya mendukung juga, tenaga pendidikannya, komitenya dan mendukung itu. Kita insya Allah akan berjalan dengan baik. Hanya ada sebuah kasus nih. Ya. Ada sebuah kasus, kemudian saat mengambil keputusan itu Bapak langsung spontan memutuskan untuk tindakan atau Bapak memerlukan jeda waktu mungkin untuk mempersiapkan segala sesuatunya, merampungkan segala sesuatunya, atau gimana Pak? Artinya Bapak dalam mengambil keputusan itu spontanitas atau memerlukan jeda waktu? Jadi di sini bisa kita pilah barangkali. Oke. Ya, bisa kita pilah kasusnya seperti itu. Kalau sifatnya kasusnya itu ringan, tidak terlalu menimbulkan efek, secara spontan diberikan arahan, diberikan teguran. Tapi kalau kita berhadapan dengan bapak ibu guru, tidak bisa serta-merta kasus itu kita putuskan langsung. Itu tadi harus ada penyampaian yang barangkali secara sikap moral tadi dipertimbangkan, dan supaya sama-sama tidak ada yang bukan intinya. Nanti saat mengambil keputusan Bapak kondisional ya Pak, dikondisikan dengan kasusnya. Ya, disesuaikan. Kalau kasus itu ibaratnya tidak terlalu berat, mungkin Bapak bisa spontanitas saat itu memutuskan keputusan. Tapi kalau seandainya kasus itu mungkin berefek Pak yang nanti dia luar biasa, mungkin berarti Bapak harus memusyawarahkannya kepada konsultasi Bapak Ibu. dengan yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan tentunya kita punya dasar ya Pak, punya dasarnya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri selama ini prosedur apa nih Pak yang sudah Bapak lakukan saat mengambil keputusan? Ya prosedurnya kita sesuai dengan dasarnya, dengan peraturan yang ada, gitu kan, yang sudah kita laksanakan. Misalnya untuk anak yang mengalami permasalahan ini, mengalami permasalahan, kemudian diadakan pembinaan secara individual oleh wali kelas, kemudian pemanggilan orang tua, kemudian surat panggilan maksudnya sampai 1, 2, dan 3. Di situ kita komunikasi sebelum kita putuskan permasalahan apa. Kalau memang
permasalahan masih bisa diterima bersama, samakan kita lanjutkan. Kalau permasalahan yang mungkin terlalu berat, anak-anak misalnya yang merasakan permasalahan masalah pelanggaran etika cukup berat, misalnya asusila itu ya tentu akan kita mudah-mudahan kita belum pernah terjadi. Baiklah Pak Turmijan, ini dari awal sampai akhir kesimpulan mungkin sebagai seorang pemimpin, apa yang bisa Bapak simpulkan atau Bapak utarakan dari pengalaman Bapak? Kalau saya intinya begini, dalam penegakan peraturan itu ya, dalam penegakan peraturan baik yang sifatnya krusial, penting maupun yang sifatnya subjektivitas tambahan atau kurang penting, kita dalam pelaksanaan peraturan itu harus kita ketaati karena itu acuan kita, harus kita tegakkan. Namun demikian tidak secara serta-merta peraturan itu dilaksanakan dengan kaku, maksudnya kita perlu ada satu kebijaksanaan. Jadi kita tidak boleh juga bersifat arogan karena dia akan merugikan orang. Sifat arogan itu kan banyak nantinya menimbulkan ketidaksenangan secara individu. Jadi kita harus memutuskan sesuatu itu harus secara bijaksana. Kalau bisa dilaksanakan secara musyawarah mufakat itu lebih baik, artinya bisa diterima oleh semua pihak. Kalau tidak bisa keputusan itu buntuan, barangkali bisa kita ambil kebijaksanaan oleh pimpinan atau oleh kepala sekolah. Di pengalaman Bapak selama ini saat mengambil keputusan, Bapak tetap berpedoman dengan peraturan, kemudian sebagai pimpinan tidak boleh arogan dan harus bisa mengambil suatu keputusan yang bijaksana. Ya, komunikatif dan bijaksana, minimal itu minimal seperti itu. Dari Pak Turmijan,